Bermain game di handphone, PC, atau laptop merupakan hal yang wajar dilakukan. Namun, bagaimana jika game tersebut hadir di dunia nyata dan berjalan beriringan dengan kehidupan kita? Nah, tema itulah yang coba diangkat dalam serial Jepang berjudul Alice in Borderland. Film yang berlatar di Tokyo ini, dibintangi oleh artis muda berbakat Jepang, sebut saja Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Yuki Morinaga, Keita Machida, Aya Asahina, Nijiro Murakami dan masih banyak yang lainnya. Serial Alice in Borderland sendiri merupakan serial bergenre thriller, horor, dan fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel grafis karya Haro Aso yang diterbitkan di Weekly Shonen. Bahkan novel grafis ini juga pernah diadaptasi pada tahun 2014 menjadi video animasi. Tak tanggung-tanggung, serial ini pun menggait sutradara terkenal Shinsuke Sato yang dikenal berhasil dalam menyutradarai film live action anime atau manga berkualitas. Arisu seorang pemuda pengangguran yang kerap menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar untuk bermain games merasa hidupnya mulai membosankan. Ia ingin lari dari kenyataan yang dapat membuatnya tak bisa lagi bertemu dengan keluarganya yang selalu membandingkan dirinya dengan adiknya yang hidup dengan mapan. Dalam pelariannya itu, ia selalu kembali mencari dua sahabatnya, Chota dan Karube yang selalu mengerti kondisinya dan menerima setiap kekurangannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika mereka tengah bersama. Saat membuat keributan di Shibuya Street, mereka kabur dari kejaran polisi dan bersembunyi di balik bilik kamar mandi. Naasnya, selepas mereka keluar dari kamar mandi tersebut, Tokyo berubah menjadi kota sepi tak berpenghuni. Disinilah Arisu dan kawan-kawan mulai menghadapi berbagai keanehan. Dimulai dari hilangnya seluruh penduduk Tokyo, hingga dihadapkan pada permainan meregang maut yang harus mereka selesaikan untuk dapat bertahan hidup di dunia paralel tersebut. Visa hidup hanya bisa didapatkan ketika mereka berhasil memenangkan permainan dan visa itu hanya berlaku selama 3 hari. Setiap permainan bahkan memiliki level dan pola yang berbeda untuk diselesaikan. Level ini dapat dilihat dari kartu remi yang muncul di setiap awal permainan. Kartu-kartu yang muncul mulai dari keriting, wajik, hati, hingga sekop menandakan jenis permainan. Sedangkan, kemunculan angka 1-10 menandakan tingkat kesulitan permainan, di mana semakin besar angka, maka akan semakin sulit level permainan. Dan jika mereka gagal, mereka akan ditembaki oleh sinar laser. Bahkan mereka pun dapat mati seketika jika nekat keluar dari arena permainan. Oleh karena itu, diberikan judul Borderland yang berarti negeri yang diberi batas atau garis. Serta masuk akal dengan diberinya nama Arisu, mengingat pelafalan orang Jepang untuk kata Arisu mendekati kata Alice. Sehingga, pantas serial ini diberi judul Alice in Borderland, setelah mengamati setiap jalan cerita serial yang tayang bulan Desember 2020 lalu. Di serial pertamanya yang memiliki 8 episode ini, kamu akan dibuat menikmati setiap permainan yang disuguhkan dalam cerita. Tak hanya mengalami ketegangan, kamu juga akan ikut berpikir mencari solusi untuk setiap tantangan yang dihadapi Arisu dan kawan-kawan. Bahkan dalam beberapa episode, emosi akan terkuras melihat bagaimana perasaan setiap masing-masing karakter dipermainkan oleh sang master game, yang sampai di akhir episode belum dapat dipastikan siapa master game tersebut sesungguhnya. Tak hanya fisik, Arisu dan kawan-kawan harus mampu bertanding dengan logika, pikiran, dan perasaan. Bahkan banyak hal harus Arisu korbankan agar dapat menyelesaikan permainan. Dari jalinan cerita inilah penonton akan ikut hanyut menyaksikan perjuangan Arisu dan kawan-kawan untuk bertahan demi mengalahkan sang master game. Jika diamati setiap episode dalam serial ini menghadirkan game seru yang menarik. Tak hanya itu, banyak kritik sosial yang diselipkan di dalamnya. Mulai dari kritik atas hubungan keluarga yang tak harmonis, egoisme manusia yang kerap mementingkan urusan pribadi di atas kepentingan bersama, dan berbagai tindak licik yang kerap dianggap lumrah guna mencapai satu posisi tertentu. Mengingatkan penonton akan realitas sosial yang terjadi belakangan ini. Serial yang tiap episodenya berdurasi 45-60 menit ini benar-benar telah menghabiskan dana besar. Terlihat dari latar Shibuya Street yang berhasil dibuat ulang agar terlihat sangat sepi, bak negeri tak berpenghuni. Ditambah lagi setting arena permainan, dan penggunaan efek visual yang apik membuat sinematografi serial ini begitu memanjakan mata. Belum lagi kamu akan menyaksikan aksi laga para pemainnya yang tak bisa diragukan. Pertarungan antar pemain disuguhkan dalam koreografi dan pengambilan gambar yang mumpuni. Mulai dari karate hingga samurai, cukup membuat bulu kuduk berdesir. Dijamin tak kalah seru dari film-film action mahal lainnya. Sepanjang menyaksikan serial ini kamu akan dibuat bak naik jet coaster.
Meski demikian di tengah-tengah episode kadar tegang sedikit menurun dan berhasil dikembalikan lagi di akhir episode menuju tamatnya serial season 1. Bahkan di akhir episode kamu akan kembali dibuat penasaran dengan kemunculan kartu yang menandakan adanya jenis permainan baru yang harus diselesaikan Arisu dan kawan-kawan. Dapatkah Arisu bertahan di game berikutnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.